Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namasidam. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawadharma Sastra Sargah 5 109 menegaskan, Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabhyam Bhuta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata. Serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan mengambil topik atau judul Pertapa Suci. Dikisahkan, diwirawatkan, yaitu seorang pertapa yang luar biasa, hidup dengan kesederhanaan, tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak bangga tatkala dipuji dan tidak sedih tatkala dihina sekalipun. Mereka penuh kasih dalam menjalani ligai batra kehidupan ini. Pemirsa yang budiman, suatu ketika maling rupanya mengintip milik dari si pertapa ini. Si pertapa ini hanya memiliki jubah robek. Nah, pada saat itu sang pertapa suci ini dia mencari kesana kemari, yaitu jubahnya itu dia tidak temukan. Sambil dia melantungkan kebesaran Brahman. Akhirnya pada saat itu dia melapor ke Kapolsek yang terdekat. Dan di sana dia kebetulan yang mencuri jubah itu ada di sekitar itu pula. Dan dia sedang duduk di dekat Kapolsek itu, di atas jubah si pemilik pertapa suci itu. Pertapa itu melapor kepada polisi bahwa dia kehilangan harta kekayaan. Satu berupa jubah, dua berupa karpet, ketiga berupa selayar, keempat berupa payung, dan kelima berupa bantal. Polisi mencatat laporan itu. Mendengar pengakuan itu, sang maling ini merasa mual, merasa muak. Karena apa? Si pertapa suci itu mengatakan harta kekayaannya banyak sekali yang hilang. Akhirnya tanpa sadar, terpancing emosinya, yaitu maling itu langsung dia melempar, "Hai pencuri, ini jubah robekmu itu yang lesu ini." Pada saat itu pertapa suci itu tersenyum. Dia menyampaikan terima kasih kepada maling itu yang sudah berbaik hati mengembalikan harta kekayaannya itu. Dan juga dia mengatakan, "Pak polisi, terima kasih, barangku sudah kembali." Polisi itu tersentak. Dalam pikirannya, tadi si pertapa ini dia bilang, yaitu jubah, yaitu karpet, yaitu payung, yaitu bantal. Dia hentikan. "Wahai pertapa suci, terus jubahmu sudah kembali yang robek itu. Lalu barang yang lain itu mana?" Pada saat itu pertapa suci itu dia tersenyum dan berkata, "Pak polisi,
Ini tatkala tamu-tamu datang, aku tebarkan dia di lantai, maka dia berfungsi sebagai karpet. Begitu juga tatkala aku kepanasan, aku jadikan dia payung. Dan tatkala aku lelah, aku lipat ini, aku jadikan dia bantal. Tatkala aku taruh di leherku, maka dia adalah aku gunakan sebagai selayar. Dan bila aku pakai, dia adalah sebagai jubah. Lengkaplah sudah ini Pak Polisi. Mohon pamit Pak Polisi. Polisi itu dia termenung dan ketawa melihat gelagat pertapa suci itu. Pemirsa yang terkasih, dari kisah pertapa suci, apa yang mesti kita dapat petik hikmahnya? Kita sudah menyaksikan maling itu sangat marah terhadap yang namanya pertapa suci. Tapi pertapa itu dia tidak marah. Dia justru tersenyum. Dia justru mengucapkan terima kasih tatkala barangnya dikembalikan. Sedikit pun tidak ada perasaan marah, dendam, dengki, iri terhadap siapapun. Nah, melihat dari ciri-ciri ini, bahwa ciri-ciri orang suci itu persis seperti apa yang dilakukan, itu tidak marah dan selalu berpikiran positif. Itulah yang terungkap di dalam Sarasa Muscaya 306. Nasa prantes samane nindito nanu tapiate nakrudah tamahu sadu laksanam. Ciri-ciri orang sadu itu dia tidak bangga tatkala dipuji. Dia bukan gila hormat. Dia tidak sedih tatkala dihina, dicaci sekalipun. Dia pun tidak marah dan selalu berpikiran positif. Ini adalah ciri-ciri orang sadu atau orang suci. Hal ini juga diperkuat. Pertapa suci ini memang sedikit dia bicara. Dia lebih memanfaatkan. Dia ingat kepada Tuhan terus. Hal ini juga ditegaskan di dalam Sarasa Muscaya 308. Yata seprek setanam kesetretanam sasya sampadah saka cabalarena namrah sadus tata. Yang artinya, orang arif bijaksana atau orang suci itu memang dia sedikit bicaranya, seperlunya saja. Karena banyak ilmu dan kebijakannya, dia runduk bagaikan padi karena berat buahnya. Dan dia runduk bagaikan pohon karena lebat buahnya. Begitulah orang-orang suci yang sesungguhnya. Pemirsa yang terkasih. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa selalu mensyukuri karunia-Nya. Tidak berlebihanlah. Coba bayangkan, hanya jubah itu yang serbaguna, dia selalu mensyukuri karunia-Nya. Dulianinda statir matir samtus dokenacit, aniketa statir matir, bakti nemi prionarah. Puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Teguh dalam pandangan mewujudkan serada bakti kita, itu adalah sangat mulia sekali. Apalagi diberikan lebih dari itu, kita syukuri. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat memberikan satu inspirasi bagi kita, sehingga kita selalu berpikir yang positif dan kita selalu menebarkan benih kasih di seluruh ligai bahtera kehidupan ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.